Ya. Oke, saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6, kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Oke, Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saya ajak kita membaca sekali lagi ke-4 ayat ini, 10-13 bersama-sama. 2-3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, sekarang kami siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, umat-Mu, untuk datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kami juga boleh berdoa bersama-sama. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah memimpin ibadah kami pada hari ini dan yang telah menghantarkan kami tiba di tempat ini. Kiranya Roh yang sama, Roh yang telah mewahyukan firman kebenaran kepada para rasul dan para nabi, roh kebenaran yang sama itu memimpin kami pada pagi hari ini. Kami memohon Roh-Mu mengarahkan pikiran dan hati kami, sehingga setiap kebenaran yang boleh kami dengar, renungkan bersama-sama, boleh menggerakkan hati kami, boleh membentuk pikiran kami, dan boleh mengarahkan seluruh hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Mohon Kau sendiri yang memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon semua ini. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita masuk ke dalam bagian yang terakhir. Ya, memang mulainya ayat ini dikatakan akhirnya. Nah, ini kita masuk memang bagian yang terakhir atau yang perintah yang terakhir dari kitab Efesus, ya, yang menjadi perintah-perintah yang Paulus sudah mulai di dalam pasal yang keempat, dan kita sekarang masuk ke pasal yang terakhir, pasal 6, dan juga bagian yang terakhir dari pasal 6 ini. Ya, kita sudah mengerti bagaimana Tuhan diberitakan melalui Kristus, khususnya apa yang Dia telah kerjakan bagi kita di dalam 3 pasal yang pertama, pasal 1 hingga pasal yang ketiga. Dan kita mulai pasal yang keempat, itu semua adalah perintah-perintah, aplikasi sebagai apa yang Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita, khususnya di dalam Kristus. Maka sekarang kita mentaati akan kehendak Tuhan. Kita mau memancarkan kehidupan secara praktis, secara real di dalam kehidupan kita sebagai hasil dari apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, work out your salvation. Kerjakan keselamatan yang Tuhan telah kerjakan terlebih dahulu di dalam hidup kita.
Ini kita ada tugas, ada panggilan untuk kita mengerjakan keselamatan itu. Tetapi mengerjakannya berdasarkan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita, dan juga Tuhan yang akan pimpin kita di dalam ketaatan kita melakukan akan kehendak Tuhan. Nah, inilah saudara sekalian, dan kita hari ini kita sudah membahas cukup banyak dari mulai pasal yang keempat, dan kita hari ini masuk ke dalam bagian yang terakhir. Dan kalau kita boleh melihat temanya, bagian yang terakhir ini adalah Paulus menegaskan, mengingatkan kita satu fakta yang penting, yang mungkin sebelumnya tidak secara eksplisit dibahas, tapi sekarang secara eksplisit dijelaskan, bahwa kita hidup di tengah-tengah peperangan rohani, bahwa orang Kristen di segala tempat, di segala waktu, sepanjang zaman, orang Kristen ada di dalam peperangan rohani. We are living in a battle. Nah, ini fakta yang kita harus mengerti dan pikirkan. Di dalam beberapa minggu ke depan kita akan merenungkan akan kebenaran ini. Satu buku yang sangat terkenal berkaitan dengan tema ini yang ditulis oleh William Gurnall, itu seorang Puritan. Dia menulis buku yang berjudul The Christian in Complete Armor, ya, orang Kristen di dalam perlengkapan senjata yang lengkap. Dia mengatakan kalimat seperti ini: peperangan yang dihadapi orang Kristen melawan kekuatan kuasa iblis adalah peperangan yang membuat segala peperangan di dunia ini menjadi seperti anak-anak yang sedang main perang-perangan. Gitu. Ya, jadi dia mengatakan ini memberi kepada kita kesadaran betapa seriusnya. Ini buku yang kira-kira 1100 halaman. Ya, sudah saya mulai baca, sudah juga doakan saya masuk. Ini satu tema yang besar sebenarnya, ya, peperangan rohani, memakai perlengkapan senjata Allah. Doakan dalam beberapa minggu ke depan saya bagaimana membaginya, bagaimana seberapa detail untuk dibahasnya. Ini ada 1100 halaman bukunya, ya, kalau dibagikan semua tidak habis 1 tahun, ya, untuk membahas ini semua. Tapi kita akan memikirkan hal-hal yang paling inti, yang paling penting, mungkin dikotbahkan selama beberapa kali di dalam kebaktian minggu. Jadi melalui kutipan ini William Gurnall mengatakan bahwa sesuatu yang sangat serius yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, peperangan di tengah-tengah dunia ini kita tahu sangat mengerikan. Semua orang yang pernah menghadapi atau mengalami peperangan itu sangat-sangat mengerikan. Bagaimana orang itu dibunuh, di mana dengan kekejaman ratusan orang, ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang dibunuh di dalam peperangan-peperangan yang telah terjadi sepanjang sejarah. Tetapi William Gurnall mengatakan kalau dibandingkan dengan peperangan rohani yang dihadapi oleh orang Kristen, yang dihadapi oleh setiap orang Kristen yang hidup di manapun di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh dunia, di sepanjang zaman, dari mulai Adam sampai sekarang dan bahkan sampai nanti Kristus kedatang kedua kali, tidak ada orang Kristen yang tidak berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Orang Kristen harus sadar, ini adalah peperangan yang sangat serius. Kita hidup di tengah-tengah akan dunia ini. Kita hidup di tengah negara Australia yang mungkin seumur hidup kita tidak pernah merasa ada peperangan kecuali yang sangat-sangat tua. Ya, kita setiap tahun mengingat dalam Anzac Day orang-orang pahlawan-pahlawan yang sudah mati. Tapi banyak daripada kita yang kita tidak pernah tahu apa itu peperangan. Ya, dan kemudian kita hidup di dalam zaman yang sangat nyaman, kota yang sangat enak dan sangat damai, maka seringkali kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya setiap orang Kristen itu di mana-mana tempat pun faktanya kita ada di dalam peperangan. Nah, ini satu peperangan yang sangat sengit, satu peperangan yang kita harus sadar. Peperangan yang membuat Paulus itu berseru ketika dia menyadari bergumul di dalam peperangan rohani yang dia sedang hadapi, baik di dalam maupun di luar. Dia bergumul dan akhirnya dia berseru kepada Tuhan, celakalah aku, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam segala seperti tidak berdaya, tidak ada kekuatan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka.
Tapi bersyukur Paulus tidak berhenti di situ, dia mengatakan kemudian kalimat selanjutnya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya di dalam Kristus lah kita anak-anak Tuhan boleh mendapat kekuatan, mendapat keberanian, dan mendapat kemenangan. Hanya karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, dan juga apa yang Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus memimpin kita dan memberi kekuatan kepada kita. Nah, ini yang kita akan renungkan bersama-sama di dalam beberapa minggu yang ke depan. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat, saudara coba terus boleh melihat ayat ini, mungkin boleh dimunculkan ayat ini, Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Ya, saudara, saya mengajak saudara melihat 4 ayat ini, logikanya, alurnya dari apa yang Paulus tuliskan di sini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini tentu perintah cukup jelas supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11 itu mungkin penjelasannya, bagaimana kita boleh kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya, yaitu supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, itulah supaya kita kuat, supaya kita menang, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, itu menjadi alasannya. Kenapa kita perlu kekuatan di dalam Tuhan? Kenapa kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Karena ada peperangan yang sedang kita hadapi. Tapi supaya kamu mengenakan seluruh perlengkapan itu supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus ayat 12. Karena, ini penjelasan selanjutnya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita ada dalam peperangan, dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kekuatan iblis. Nanti kita akan pikirkan apa itu, ada roh jahat di udara, dan seterusnya. Ya, ayat yang ke-13 boleh dikatakan kembali kepada ayat sebelumnya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Mirip dengan ayat yang sebelum, ayat 11 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena itu, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kapan? Ya sekarang, hari yang jahat itu. Dan sampai Kristus datang kedua kali. Dan tetap berdiri setelah berperang, setelah melawan, setelah berjuang, karena kamu memakai perlengkapan senjata Allah, dan kemudian kita bersandar di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, berjuang supaya setelah semuanya selesai, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, supaya kita boleh menang di dalam Tuhan. Nah, inilah yang kita boleh lihat bersama-sama. Saya hari ini melihat secara 3 prinsip yang kita boleh pikirkan bersama, dan minggu-minggu depan kita akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail. 3 hal yang akan kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa iblis itu adalah sesuatu yang real dan sangat powerful. Ya, iblis itu sesuatu yang real dan sangat powerful. Ya, kita mulai dari mengerti ini dari kita bisa bertanya, mengapa kita perlu kekuatan kuasa Allah? Dan mengapa kita perlu perlengkapan senjata Allah? Ini adalah kekuatan kuasa Allah, ini adalah perlengkapan senjata Allah, bukan perlengkapan senjata manusia. Ini adalah dari Allah sendiri. Kenapa kita memerlukan itu semua? Karena kita sedang dalam peperangan, dan peperangan kita itu musuh kita adalah musuh yang sangat real dan sangat powerful. Ya, the power of this dark world and spiritual forces of evil. Nah, kalau kita memikirkan tentang kuasa iblis ini, ya, maka kita bukan hanya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara, tetapi ini bukan hanya berupa apa ya, witchcraft, ya, ahli nujum, ilmu gelap, yang which is ada. Ya, ada saudara, meskipun kita sekarang di sini rasa jauh sekali, ya, ada witchcraft, ahli ramal, kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya. Tapi sebenarnya di Australia itu juga semakin berkembang hal ini. Saudara, kalau tidak jalan sedikit dari sini menuju ke sana, menuju ke pantai,
Di tengah-tengah perjalanan itu ada restoran Thailand, di sebelahnya restoran Thailand itu ada seperti witchcraft, ya. Ada toko gelap-gelap mengerikan gitu ya. Ya, ahli nujum. Kalau sudah membaca banyak sekali sebenarnya sekarang semakin banyak. Semakin banyak orang Australia yang katanya maju dunia modern, tapi sebenarnya banyak orang yang semakin banyak orang yang percaya akan hal-hal seperti itu. Kuasa-kuasa kegelapan, membaca ramalan, dan sebagainya, penyembahan kepada dewa-dewa atau apapun, atau roh-roh yang tidak kelihatan, banyak orang percaya. Ya, kalau di Indonesia sesuatu yang umum, ya, sesuatu yang umum. Nggak sedikit-sedikit ada orang kerasukan setan, ya, sedikit-sedikit ada orang apa segala macam, begitu ya. Tetapi kalau saudara mengetahui itu sesuatu yang real, ya, meskipun memang mungkin kita secara kehidupan sehari-hari tidak terlalu sering berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kuasa kegelapan daripada dunia ini lebih sering yang kita hadapi adalah sebagai dua hal. Ya, yang pertama adalah sebagai satu sistem dunia yang melawan Tuhan. Satu sistem dunia yang kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, yang membentuk sistem orang-orang berdosa, itu membentuk sistem termasuk pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang berkuasa di dalam bentuk segala sesuatu, maka membentuk satu sistem yang melawan daripada Tuhan. Ada begitu banyak sistem di tengah-tengah dunia ini yang melawan daripada keberadaan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Misalnya salah satu misalnya itu ya, yang saudara yang punya anak-anak kecil semakin mengetahui, misalnya terus agenda daripada LGBTQ+ dan seterusnya, ya, same sex marriage, pernikahan sesama jenis, itu terus dikumandangkan dan diajarkan dari kecil, anak-anak dari kecil. Ya, kalau sudah anak-anak dari kecil di TK, bukan playgroup dan sebagainya, mulai diajarkan tentang apa itu keluarga. Maka ada buku anak-anak, salah satunya adalah buku anak-anak yang menceritakan family, what is a family. Maka dibuka pertama, family itu ada bermacam-macam. Family itu berbeda-beda. Ada pertama yang dibuka adalah pasti keluarga yang pada umumnya, yaitu family itu bisa ada ibu, ada ayah, dan ada anak. Itu adalah satu family, ya, satu family. Dan kemudian dibuka lagi. Tapi juga family tidak cuma ayah dan ibu dan anak. Tapi family itu juga ada bentuk yang berbeda. Ada, terus mungkin family ayah, ibu, dan anak itu orang Australia bule, Caucasian, begitu ya. Dibuka lagi, ada orang yang hitam, ada orang Asia, gitu ya. Ada ayah, ada ibu yang berbeda ras, dan ada anaknya. Ada variasi, ya. Keluarga itu tidak selalu sama rasnya. So far so good, ya. So far so good. Dibuka lagi, dibalik lagi. Maka keluarga itu juga bukan cuma beda ras, bukan ada berbeda-beda, tetapi juga bisa ada satu ibu dan ada anak. So far so good. Memang ada single mom, begitu kan ya? Ada single mom yang punya anak. Itu juga keluarga. Dibuka lagi, ada satu bapak dengan anaknya. Itu juga ada single dad, ya, dengan anaknya. It's good, ya, so far so good. Semua itu adalah variasi yang memang Tuhan ciptakan, variasi dalam keadaan tertentu, ada pasangannya meninggal dan sebagainya. Itu maka ada single mom atau single dad, ya. So far so good. Dibuka lagi sekarang, tidak cuma itu, bisa ada two moms dan anak. Mulai masuk. Dibuka lagi, ada two dads dan anak. Anak-anak dari kecil mulai pikir, oh ini semua variasi, boleh-boleh saja. Bisa ada orang ayah dan ibu, satu ayah, atau dua ibu atau dua ayah. Ya, mereka belum berani melanjutkan, nanti bisa lanjut lagi. Kalau gitu berarti ada satu ibu, dua ayah. Ya, bisa juga, ya. Kenapa tidak lanjut ke situ? Ya. Kalau orang mulai kritis, kenapa tidak lanjut ke situ? Ya pasti bertentangan dengan hukumnya, tidak boleh dan sebagainya, ya. Jadi saudara sekalian, dari mulai kecil anak-anak diajarkan hal-hal yang sebenarnya menormalisasi kehidupan akan sesuatu yang berdosa, sesuatu yang melawan Tuhan,
kemudian dibuat normal, dibuat menjadi sesuatu yang bervariasi. Ya, juga macam-macam ya, di tengah-tengah dunia ini kita mengetahui, kita harus sadar ada banyak sistem-sistem di dalam dunia yang melawan, yang mengajarkan dan yang membentuk hidup kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau di Indonesia, saya kemarin di rapat sinode, itu heran sekali, itu baru satu-satunya kali di dalam rapat sinode, kita sidang sinode akhir tahun yang lalu, itu ada satu bagian itu berbicara tentang pinjol, pinjaman online, ya. Ada satu bagian, ada seminar menceritakan tentang hal itu, ya, menceritakan tentang bahayanya pinjol dan sebagainya, menceritakan bagaimana kamu karena bukan hanya jemaat, tetapi juga ada hamba Tuhan yang terlibat terhadap pinjol. Ya, dan kemudian diceritakan kengeriannya, kebahayaannya. Kamu pinjam bisa bunganya, saya tidak ingat, bisa lebih dari 100% bunganya. Ya, dalam 1 tahun itu kamu harus, kalau kau tidak bayar 1 tahun, bunganya berlipat-lipat. Ya, semua menjadi bahaya. Dan salah satunya juga sistem yang mereka kerjakan, terus mereka tidak bisa bayar bagaimana? Ya, terus dikejar, terus diteror. Dan mereka kemudian juga bisa bukan hanya menteror orang yang pinjam, tetapi mungkin keluarganya yang diteror. Ya, orang tua yang pinjam uang, terlibat pinjol, maka orang yang rentenir itu, ya, kemudian mengirim itu WhatsApp-nya kepada anaknya misalnya. Wah, anaknya jadi tahu. Anaknya tahu papanya, mamanya itu pinjam uang, berhutang berapa puluh juta, berapa ratus juta. Menjadi malu sekali. Kamu mungkin bukan kepada anaknya saja, kepada orang tuanya. Orang tuanya yang diam-diam kelihatan nih orang baik-baik, mungkin apalagi hamba Tuhan baik-baik, dikasih tahu kepada orang tuanya. Ya. Saya pikir kenapa mereka kasih tahu kepada orang lain? Yang utang si A, tapi kasih tahu ke anaknya, ke orang tuanya atau siapapun dia, ya. Itu adalah pinternya orang-orang yang kasih pinjam itu. Ya. Mereka memberitahu kepada orang lain supaya malu. Orang Indonesia itu malu sekali. Tidak bisa bayar, tidak bisa bayar. Tapi kalau orang lain yang tidak tahu akhirnya tahu, anaknya tahu, orang tuanya tahu, mereka menjadi malunya kemana, mukanya mau taruh di mana, dia akan berusaha untuk membayar akan semua itu. Itu adalah sistem, contoh-contoh dari begitu banyak sistem. Mungkin kita di Melbourne tidak terlalu banyak terlibat ya, tetapi itu salah satu sistem yang saya ingat pada waktu kita saya mempersiapkan bagian ini. Jadi sistem-sistem di dunia yang melawan Tuhan, yang segala macam cara hidup, cara berpikir, yang menjadi sesuatu yang biasa, yang sebenarnya yang melawan Tuhan. Kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, kita hidup di dalam peperangan rohani. Kita tidak sadar ada banyak nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita hidup nyaman, hidup tenang di tengah-tengah dunia ini. Maka sudah kita bisa itu artinya adalah kemungkinan besar kita sudah ikut, sudah terlibat, dan sudah hidup hanyut ke dalam arus dunia yang melawan daripada Tuhan. Juga hal yang kedua juga, kita bukan hanya dosa-dosa yang ada di dalam sistem daripada dunia, dalam lingkungan sekitar kita, tetapi juga dosa yang terus bekerja di dalam hati dan jiwa kita, anak-anak Tuhan. Meskipun kita telah ditebus oleh Tuhan, kita sudah milik Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan adalah masih terus bergumul, berjuang, dan berperang melawan dosa dengan kekuatan daripada Tuhan. Itu tadi kutipan daripada Roma pasal yang ke-7 ketika Paulus mengatakan, celakalah aku manusia binasa, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu adalah teriakan Paulus sebagai orang Kristen, orang yang sudah ada di dalam Tuhan, yang menginginkan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang mencintai hukum-hukum Tuhan, tetapi hidupnya justru melawan Tuhan. Dia sadar sekali sebagai orang Kristen, sebagai seorang rasul, bahkan dikatakan dalam banyak penafsir mengatakan itu adalah pergumulan Paulus setelah dia menjadi orang Kristen. Justru ketika dia menjadi orang Kristen, ada Tuhan di dalam hidupnya, ada hidup yang baru, hidup yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dia hidup di tengah-tengah dunia yang melawan Tuhan, dia juga masih ada kedagingannya, maka dia berjuang melawan dosa, bergumul dan minta pertolongan daripada Tuhan.
Kita mempelajari sejarah sampai hari ini juga. Kalau di dalam sampai hari ini masih berlaku, dari waktu remaja, pemuda saya sudah mendengar kita orang-orang Kristen itu sering jatuh, khususnya para pria itu jatuh kepada apa yang disebut sebagai 3 ta. Ya, 3 ta. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah wanita. Itu 3 ta. Gitu. Semua bolak-balik jatuhnya di situ. Semuanya balik-balik. Kalau bukan karena cinta uang, ya, dia jatuh ke dalam power struggle. Dia kesombongan, dia mau meninggikan dirinya, berebut tahta, menjadi penguasa dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau tidak power struggle, dia jatuh ke dalam wanita. Ya, kita terus membaca, kita terus mendengar dengan sedih, dengan gemetar sesungguhnya. Ya, hamba-hamba Tuhan yang begitu besar, yang begitu baik, yang begitu Tuhan pakai dari baik pendeta-pendeta reform. Maksudnya reform itu mereka yang memegang akan teologi reform, yang berkhotbah dengan begitu baik, yang menjadi berkat begitu banyak, menjadi kepada banyak orang, tapi jatuh ke dalam ketiga hal ini. Jatuh ke dalam, terutama berkali-kali jatuh ke dalam dosa seksual. Saudara sekalian, kita perlu sadar. Ya, kita perlu sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang berperang. Belum lagi kesombongan di dalam hati kita, belum lagi kemalasan, belum lagi hawa nafsu, belum lagi iri hati, dan seterusnya. Begitu banyak dosa-dosa yang terus mengintip. Petrus mengatakan setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mengendap-endap, melihat siapa saja yang bisa ditelannya. Ketika kita lengah, ketika kita tidak sadar, ketika kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, ketika kita tidak sadar kita ada di dalam peperangan, constant battle. Orang Kristen itu, kita akan mencoba akan ditelan oleh si setan. Orang Kristen tentu ada pertolongan penjaga Tuhan. Kita tidak bisa ultimately kehilangan keselamatan. Kita tidak bisa ultimately direbut daripada tangan Allah yang memegang. Kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah dalam Kristus, tapi kita bisa babak belur, rusak, hancur, menjadi batu sandungan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang besar di dalam zaman kita, yang jatuh di dalam dosa. Itu menjadi kesusahan yang besar. Yang lalu saya sudah berbicara tentang Philip Yancey. Sebelumnya kita tahu ada seorang yang bernama Steve Lawson, seorang hamba Tuhan reform. Philip Yancey bukan reform, tapi Stephen Lawson adalah seorang hamba Tuhan yang sangat Tuhan pakai dengan begitu besar. Banyak di antara kita mendapat berkat, termasuk saya mendengar khotbahnya, mendengar pelayanannya, mendapat berkat khotbah-khotbah yang sangat bagus. Tapi dia jatuh di dalam dosa seksual, rusak, hidupnya rusak. Sudah lagi tidak banyak, menjadi kacau, orang tidak lagi menghormati dia, dicopot daripada jabatannya. Dan dia menyendiri, dia bergumul. Dan mendengar akan hal-hal seperti itu bukan membuat kita mengatakan kita tidak bisa jatuh. Kita sangat mungkin juga jatuh. Kalau orang-orang besar seperti itu bisa jatuh, apalagi kita. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Ya. Saudara, setan itu adalah paling tahu kelemahan kita. Dia seorang yang sangat pintar. Saudara jangan pikir kita lebih pintar dari dia. Kita harus sadar, nanti itu poin yang kedua. Kita harus sadar kita begitu terbatas tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Setan itu dia udah pengalaman beribu-ribu, puluhan ribu tahun dari dia sudah mengenal, bertemu dengan semua orang, segala macam orang. Dan dia tahu setiap orang punya kelemahan-kelemahan yang dia akan menjatuhkannya sesuai dengan kelemahan kita. Kalau orang seperti Daud bisa jatuh. Daud seorang yang Tuhan sendiri melihat hatinya. This is a man after my own heart. Inilah seorang yang mengejar hatiku, mengejar kehendakku, ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia bisa jatuh ke dalam dosa yang begitu besar. Betapa hebatnya iblis itu. Iblis itu dia ada seorang menggambarkan kita semua itu, iblis itu paling tahu apa yang disebut sebagai Achilles heel kita.
ya, Achilles atau Achilles ya. Kita semua punya tumit Achilles. Itu adalah cerita Yunani ya, legenda Yunani yang disebut sebagai Achilles. Itu orang pahlawan peperang yang perang jago sekali, kebal, tidak bisa mati ya, dipanah, ditombak, di segala macam, tidak bisa mati karena dia kebal, punya kekuatan, dia bunuh musuh-musuhnya semuanya kalah ya. Tapi dia itu, saya ingat itu mungkin ngikutin Achilles itu seperti seperti Obelix ya. Obelix itu Asterix dan Obelix ya. Dia waktu kecil minum ramuan ajaib ya, atau dia bukan minum ramuan ajaib, dia waktu kecil itu dicelupkan ke dalam ramuan ajaib ya, Obelix itu. Jadi dia kuat sekali. Tapi waktu dicelupkan waktu lahir kan bayi dipegang, yang dipegang apanya? Tumitnya, kakinya. Dia dicelupkan ke ramuan ajaib, seluruhnya dicelupkan, diangkat lagi, sehingga seluruh tubuhnya kebal, seluruh tubuhnya kena ramuan ajaib, termasuk telapak kakinya kena. Tapi ada satu bagian yang tidak kena, tumitnya, karena dipegang tumitnya ya. Jadi Achilles itu menjadi pahlawan yang gagah perkasa, yang melawan semua musuhnya, semua kalah. Tapi satu kali dia tiba-tiba mati. Kenapa mati? Karena musuhnya memanah tumitnya. Dia dipanah apapun, matanya, kepalanya tidak mati. Tapi ketika tumitnya dipanah, matilah dia. Karena itulah kelemahan. Itu salah satu contoh bahwa mengingatkan kita semua ada kelemahan-kelemahan yang berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Ya. Daud menghadapi Goliat, dia tidak takut. Banyak orang ketemu musuh yang besar, kesulitan yang besar, dia gemetar dan takut dan khawatir dan bingung dan kacau hidupnya. Tapi Daud menghadapi Goliat, dia berani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dia menghadapi Goliat di dalam nama Allah. Hadapi, membunuh, dan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dia terus menang. Tapi ketika dia tidak berperang, ketika dia menganggur, ketika semua bangsa-bangsa tentara-tentaranya berperang, dia tinggal tidur siang di istana, dan dia sore hari setelah bangun tidur siang, dia jalan-jalan di balkoni daripada istana, dan setan bekerja di situ. Kasih lihat wanita cantik yang sedang mandi, dan jatuhlah dia, rusaklah dia. Sudah sekali, setiap kita ada orang jatuh karena wanita, ada orang jatuh karena uang, cinta uang, ada orang jatuh karena dikuasai oleh kemarahannya, ya. Ada orang yang baik, sebenarnya dia orang yang baik, tetapi dia tidak bisa mengatur hidupnya, menjadi kacau seluruh hidupnya. Nah, dia jatuh mulai dan merusak semuanya. Setiap kita punya Achilles heel, ya, sehingga kita boleh sungguh-sungguh sadar, berjaga-jaga, hati-hati, makin bersandar kepada Tuhan. Inilah hal yang pertama yang kita perlu sadari, bahwa setan itu real dan dia sangat powerful dan sangat pinter. Dia sangat licik, ya, dan mengerti segala kelemahan kita. Hamba-hamba Tuhan jatuh sepanjang sejarah. Tentu tidak semuanya, ya. Ada orang-orang yang sandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, menyadari. Harap kita menjadi orang yang demikian, menyadari kelemahan kita, buru-buru sadar kita ada orang lemah, buru-buru sadar. Firman Tuhan di sini, Paulus menegaskan kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Dan bertahan itu dapat berdiri tegak. You can take your stand against the devil's schemes. Kamu dapat berdiri tegak melawan tipu muslihat iblis. Tidak harus kita jatuh, tapi kadang-kadang orang Kristen, anak-anak Tuhan itu jatuh. Ada Tuhan mengizinkan kita jatuh. Kalaupun jatuh, kita perlu kembali kepada Tuhan, kembali kepada, makin bersandar kepada Tuhan.
makin bergantung, makin menyadari kita adalah manusia yang lemah. Inilah hal yang kedua yang kita perlu pikirkan. Pertama, setan itu real, powerful, pinter, licik. Dan yang kedua, kita perlu sadar bahwa kita itu tidak berdaya di dalam diri kita sendiri. Ya, kita tidak berdaya di dalam diri kita sendiri. Pendeta Paul Gunadi itu pernah saya ingat perkataan beliau. Dia katakan, ini khususnya sekali lagi kepada para pria ya. Dia katakan semua laki-laki itu sebenarnya sionya sama. Dia bilang gitu. Ya. Kita semua kan punya sio berbeda. Orang Chinese ya punya sio. Ada sio babi, sio ayam, sio ular, sio naga. Sionya beda-beda. Ya, tetapi semua laki-laki itu sionya sama, dia bilang. Sionya adalah sio buaya. Sio buaya. Ya. Itu adalah maksudnya tuh supaya sadar. Kita sadar bahaya. Ada kebahayaan, jangan pikirkan kuat aku sudah pas setelah setiap hari baca Alkitab, melayani dan sebagainya. Ada istri yang tidak semua. Kita expose diri kita ke dalam pornografi, kepada apa segala macam. Dan sadar nggak apa-apa ini dan bergaul secara sembarangan. Dan kita bisa tiba-tiba jatuh di dalam dosa. Saudara sekalian, panggilan ayat 10-11 ini yang tadi kita baca itu bukanlah panggilan untuk kita berjuang dengan kekuatan dan perjuangan diri sendiri. Ya, waktu itu Paulus memerintahkan kepada kita, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ini bukan panggilan, kalau sudah membaca perintah ini perintah ya, be strong in the Lord, tapi ini bukanlah perintah untuk kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Atau bahkan bersama-sama, tidak cukup. Kita dipanggil untuk berjuang, tetapi perjuangan kita, tadi nanti dikatakan, bukanlah melawan darah dan daging. Ini perjuangan kita menyadari melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita tadi poin pertama menyadari betapa besarnya musuh kita, betapa dahsyatnya dia, maka kita akan sadar kita tidak mampu melawan dia dengan kekuatan kita sendiri. Ini hal yang kedua kita perlu menyadari. Musuh itu seperti Carlos Alcaraz yang sangat jago. Yang sangat jago. Ya, bahkan krem pun dia bisa menang. Ya, kemarin itu krem dia ya di semifinal. Krem nggak bisa gerak. Akhirnya bisa menang. Hebat sekali. Hebat sekali. Sebelumnya saya pernah ngobrol dengan salah seorang pemuda ngobrol. Siapa yang menang nih? Siapa yang jadi juara? Kamu pegang apa? Ya. Nanti dia salah satu pegang. Wah, saya harapkan Alex de Minaur, Australia kan, bisa menang. Memang jago, dia lagi jago mainnya, lagi bagus-bagusnya. Main sepanjang umur hidup dia main lagi bagus, paling bagus. Memang lagi bagus. Ya. Tapi saya bilang, ya saya juga mau dia menang sih. Tapi saya bilang, ketika ketemu Alcaraz, tapi kayaknya nggak bisa menang. Nggak mungkin menang. Gitu. Main bagus sekali, de Minaur itu main bagus sekali. Ya. Tapi kalah 7-5, 6-1, 6-2, 6-1. Gitu ya. Hancur, habis. Ya, habis. Itu adalah kita harus menyadari sekali lagi kekuatan kuasa, bukan kaos Alcaraz, bukan kekuatan kuasa setan yang kita hadapi itu bukan manusia biasa. Tentu ada manusianya, ada pemerintah, ada sistem, tetapi ini sistem dunia yang begitu besar dan dibalik daripada segala kejahatan dan dosa termasuk di dalam hati kita. Kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita darah dan daging. Itu problemnya. Kita ini darah dan daging. Kita lemah, banyak kelemahan. Kita harus sadar, kita lemah. Kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, ya, kadang-kadang mungkin bisa berhasil di dalam waktu yang singkat, sekali dua kali. Tapi kalau berhasil pun, kalau kita berjuang dengan kekuatan, kita menjadi sombong. Kita akan melihat orang yang gagal itu, kita mulai merendahkan mereka. Mulailah kita jatuh di dalam dosa kesombongan.
Terus ini dunia kita di dalam keberhasilan kita pun mengikut Tuhan, keberhasilan kita melakukan pekerjaan Tuhan, di situ juga ada temptation yang besar. Kita menjadi sombong dan mengatakan ini karena aku. Ultimately Tuhan menolong, mulut kita mengatakan puji Tuhan karena pertolongan Tuhan, tetapi dalam hati kita ini karena perjuanganku, karena kehebatanku, karena kepintaranku, karena pengorbananku, karena air mata yang aku curahkan, maka aku bisa berhasil. Mulailah kita jatuh di dalam dosa. Seringkali godaan seperti itu. Seringkali orang-orang yang melayani Tuhan dalam keberhasilan, khususnya juga saudara yang ikut dalam pelayanan dan sebagainya, KKR regional, kita sadar. Saudara pergi ke KKR regional, sadar perang. Ini peperangan rohani. Tapi begitu selesai 1 minggu, selesai dan berhasil, ada banyak orang, ribuan orang mendengar firman, ada banyak anak-anak yang meresponi panggilan firman. Kita pulang kembali ke Australia dan mulai merasa, waktunya aku sekarang santai. Waktunya aku sudah berjuang, sekarang aku bisa santai-santai. Dan mulailah kita jatuh dalam dosa. Ya bukan berarti tidak boleh santai, ya bukan berarti tidak boleh istirahat. Tapi kemudian kita mulai berpikir, ini dengan tidak sadar, karena aku sudah berkorban, karena aku sudah berjuang, maka sekarang aku bisa hidup sesuai dengan kehendakku sekarang. Kita mulai jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, kita harus sadar, ya, waktu Tuhan di sini mengatakan, firman Tuhan mengatakan, be strong in the Lord, artinya in the Lord. Kuatnya di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri. Be strong in the Lord, not be strong in yourself, in your capacity, in your position, in whatever you have. Not be strong in yourself, but be strong in the Lord, di dalam Tuhan. And in His mighty power, di dalam kekuatan kuasanya, sekali lagi bersandar kepada Tuhan. Dan kita diperintahkan untuk kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. This is the armor of God, the full armor of God. Ini adalah senjata milik Tuhan yang kita diberikan dan kita diperintah untuk mengenakannya. Ini bukan senjata kita. Ini bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Ini senjata dari milik Tuhan sendiri yang kita perlu makanya bersandar, bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, di dalam sejarah umat Tuhan, kebenaran ini terus Tuhan mengajarkan dengan berbagai cara, dengan berbagai peristiwa kepada berbagai macam orang. Tuhan terus mengajarkan, mengingatkan kita umat Tuhan, kamu lemah di dalam dirimu sendiri. Kamu harus bersandar kepada Tuhan, harus bergantung kepada Tuhan. Di situ justru kamu mendapat kekuatan. John Calvin mengatakan, ketika aku berdiri di atas kakiku sendiri, aku gemetar. Tapi ketika aku berlutut di hadapan Tuhan, disitulah sumber kekuatanku. Tuhan mengatakan kepada Abraham, berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Abraham melihat dirinya, janji Tuhan bagus, janji Tuhan indah. Jadi bangsa yang besar, Tuhan akan memberkati jadi bangsa yang besar. Tapi dia katakan, Tuhan, aku satu anak pun tidak ada. Bagaimana jadi bangsa yang besar? Bagaimana keturunanku akan seperti bintang di langit, pasir di lautan? Satu anak pun aku tidak ada, dan aku tidak mampu. Aku sudah tua, istriku sudah mandul. Nah, ini Tuhan mau mengajar. Justru Tuhan mau mengajar di situ. Menyadari, pertama Abraham harus sadar bahwa dia tidak mampu dari kekuatan dia sendiri. Terus menerus pengajaran ini diajarkan kepada umat Tuhan. Sepanjang begitu banyak, berkali-kali umat Tuhan diingatkan, tidak boleh bersandar kepada dirimu sendiri. Tuhan seringkali sengaja membiarkan manusia itu, umatnya itu tidak berdaya. Sadar, semakin sadar dia tidak berdaya. Gideon melawan musuhnya, terlalu banyak, 10.000 terlalu banyak. Dikurangi, tinggal berapa ratus. Masih terlalu banyak. Dikurangi lagi sampai tinggal, saya lupa berapa, 30 kalau tidak salah. Sisa 30 melawan musuhnya yang seperti belalang di padang gurun. 30 orang. Bagaimana?
Tadinya 10.000 orang mungkin ada pengharapan. Sekarang tinggal berapa puluh orang saja. Bagaimana bisa menghadapi? Tuhan mau mengajar. Tuhan mau mengajar. Kamu akan menang. Tapi bukan dengan kekuatanmu. Dengan kekuatanku. Dengan kau bersandar kepadaku, bergantung total kepadaku, memakai perlengkapan senjata Allah, milikku, engkau akan menang. Nah, ini perintah Tuhan kepada kita. Tuhan berfirman kepada satu contoh yang lain. Tuhan telah berfirman tentang Esau dan Yakub, ya, bahwa anak yang tua, yaitu Esau, akan menjadi hamba kepada anak yang muda, Yakub. Dari mereka lahir, masih dalam kandungan Tuhan sudah berfirman seperti demikian. Ini adalah memang rencana dan pilihan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi Yakub tidak mau menunggu itu. Ini rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tapi Yakub tidak sabar menantikan akan dia menjadi orang menjadi pemimpin, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, namanya Yakub, kita tahu dia memang seluruh hidupnya dia menyatakan dia adalah Yakub, yaitu perampas, pencuri, perebut dengan kekuatannya sendiri. Ya, kita tahu Yakub itu waktu lahir dengan Esau, itu Esau keluar duluan karena itu Esau yang sulung, yang tua, yang sulung. Mereka kembar dalam kandungan, lalu kemudian Esau lahir duluan keluar. Tapi begitu Esau lahir duluan keluar, ternyata belum selesai. Begitu Esau mau keluarkan masih kepalanya dulu, terakhir kakinya. Tapi di kakinya Esau ada tangannya Yakub di situ. Tangannya Yakub pegang kakinya Esau. Itu artinya apa? Artinya banyak penafsir mengatakan Yakub di dalam tuh kalah karena Esau memang lebih kuat. Waktu besar kita tahu Esau lebih kuat. Dia pemburu dan sebagainya. Sudah kalah Esau, mereka berebut siapa keluar duluan. Tapi kalah Yakub. Esau yang sudah menang. Gitu. Esau keluar duluan, tapi Yakub bokam guan. Nah, itu disebut istilahnya. Bokam guan. Dia mau pegang tangan kaki Esau, dia seolah-olah mau tarik Esau lagi ke dalam supaya dia menang. Itulah disebut namanya Yakub. Dia yang merebut, penipu, perampas dan sebagainya. Dia disebut Yakub. Dan seumur hidupnya dia merampas, dia menipu Esau. Esau yang sedang tentu Esau juga orang yang tidak menghargai akan anugerah Tuhan, tidak menghargai berkat daripada Tuhan. Hak kesulungannya sudah mau mati. Kalau sudah mau mati, kamu masih minta hak kesulungan itu. Ambil saja hak kesulungan, kasih saya kacang merah itu. Saya sudah mau mati, kasih saya makan dan minum. Dia tidak peduli akan berkat Tuhan. Tapi dia menipu, merebut dengan caranya yang licik. Merebut hak kesulungan itu. Dia menipu ayahnya, Ishak, yang sudah buta matanya, sudah tidak lihat. Siapa kamu? Aku Esau. Pakai bulu dan sebagainya. Dan Yakub diberkati sebagai anak sulung. Kebongkar, Esau ketahuan, dia marah sekali, dia mau membunuh Yakub. Yakub lari, ketakutan, dia pergi karena langkahnya, karena strateginya. Dia sekarang kehilangan semuanya, dia harus meninggalkan bukan hanya Esau, bukan hanya ayahnya, tetapi juga ibunya yang sangat dia sayang, yang sangat dekat sama dia. Dia harus pergi ke tempat yang jauh, ke negara yang berbeda, ya, ke tempat yang berbeda, dan bertemu dengan Laban, pamannya. Dan disitulah dia saling menipu, ya, saling menipu. Dia dengan Laban saling menipu, ya, dan sebagainya, sampai akhirnya dia mendapatkan 2 istri, mendapatkan begitu banyak kambing domba, dan dia mau kembali pulang. Dia mau pulang, dia mau bertemu, dia takut. Semakin dekat ke rumahnya, dia takut, gemetar, karena dia tahu Esau mungkin dia sudah lama sekali, sudah nggak tahu berapa puluh tahun, tapi dia tahu Esau itu dulu waktu dia pergi marah sekali, mau membunuh dia. Dia takut untuk bertemu dengan Esau. Tapi itulah Yakub, dia bikin sampai saat itu pun dia bikin strategi lagi. Bagaimana caranya dia menghadapi? Dia bikin kelompok-kelompok yang dia ada di paling belakang. Kelompok yang pertama datang, kalau ketemu Esau, dia mau lihat Esau bagaimana respon dari Esau. Apakah Esau masih marah sama dia?
Dia kasih upeti, dikasih persembahan, kambing domba dan sebagainya, supaya meredakan hati Esau. Tapi kalau Esau masih marah dan membunuh, merebut, dia masih jauh, dia masih ada tempat jauh, dia masih bisa ada kesempatan kabur, lari meninggalkan Esau. Itulah Yakub bikin strategi, terus bikin strategi sampai terakhir pun dia bikin strategi seperti itu. Ya, sampai satu malam dia meninggalkan semuanya, istri-istrinya, anaknya, budaknya, dan dia sendirian bergumul dengan Tuhan di seberang sungai Yabok. Kejadian pasal 32-33. Dia bergumul dengan Tuhan. Dan situ dalam pergumulannya dengan Tuhan dia, saudara nanti membaca sendiri di rumah, saudara mengetahui dalam pergumulan itu dia kalah dengan Tuhan, orang yang sangat kuat seperti manusia hari itu yang bergumul dengan Yakub. Dan Yakub dipukul pangkal pahanya, terplecok. Itu bagian yang Yakub selama ini lari kabur kemana-mana, itu kekuatan daripada dia. Sekarang dipukul sehingga dia pincang, tidak bisa lari lagi. Itu lemah dan tidak berdaya. Tapi Yakub terus pegang orang itu. Dia sadar ini bukan manusia biasa. Ini adalah kemungkinan dia sedang bergumul dengan Tuhan. Dia pegang orang itu dan dia mengatakan, aku tidak akan melepaskan kau pergi sampai engkau memberkati aku. Ini ada Richard Pratt, saya teringat pernah mengkhotbahkan bagian ini, dan dia memberi contoh. Ini adalah seperti anak kecil yang pertama kali sekolah ya, kemarin ini ya, ada anak-anak yang baru pertama kali sekolah, masuk kinder, masuk prep atau kinder ya, ada yang kinder, ada yang prep, pertama kali sekolah ditinggalkan oleh orang tuanya ya, yang khususnya anak-anak yang kinder kali masuk kinder, mereka sekolah pertama kali itu sesuatu yang mengerikan, banyak air mata di situ ya kan ya. Jadi anak-anak sudah ada yang sekolah pakai baju seragam, bawa backpack, ada botol minum, ada lunch, semua sudah siap, sepatu baru, baju baru, pagi-pagi kecil udah siap, udah dibawa orang tuanya naik mobil, turun di tempat parkir dan dibawa gandengan, ayo masuk ke sekolah. Ini hari pertama akan ditinggal oleh orang tuanya, maka banyak anak-anak itu akan nangis ya, anak-anak itu akan nangis, dia akan pegang, nggak mau mama, papa ya kan, pegang kakinya, nggak mau masuk, takut pertama kali ditinggalkan ya. Itulah gambaran Yakub di sini. Yakub di sini dipukul, tidak berdaya, tapi itu seperti seorang anak, dia terus pegang kepada Tuhan. Dia baru sadar sekarang kekuatan dia bukan di dalam dirinya sendiri, bukan dalam strateginya, bukan di dalam segala apa yang dia miliki. Sekarang satu-satunya kekuatan adalah ketika dia diberkati, dipimpin, diberi kekuatan oleh Tuhan sendiri. Be strong in the Lord adalah seperti teriakan, aku seperti anak kecil yang pegang Tuhan, aku tidak mau melepaskan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku. Itu gambaran seperti anak kecil yang paling memerlukan orang tuanya saat itu di dalam ketakutannya. Inilah hal yang kedua, saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah di dalam diri kita sendiri. Kita akan gagal, kita pasti gagal kalau kita bersandar kepada hikmat kita sendiri, kekuatan kita sendiri, dan bukan bersandar kepada Tuhan. Dalam poin ini tentu nanti kita akan masuk nanti di dalam bagian di dalam bagaimana kita kuat. Doa itu menjadi sesuatu penting. Doa itu ekspresi kebergantungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya dalam kesempatan kali ini encourage saudara, mendorong semua saudara kita sebisa mungkin kita benar-benar berjuang mengatur waktu kita, boleh ikut dalam persekutuan doa. Baik di sini di dalam bahasa Inggris jam 7 yang juga ada online-nya. Saudara kalau tidak bisa datang on-site bisa mengikuti secara online. Juga saya rasa itu masih tidak apa-apa, kita boleh ikut secara online.
Ataupun yang bahasa Indonesia atau bilingual kita ikut setiap hari Sabtu jam 9 pagi di Springvale. Ataupun saudara yang jauh dari Springvale, saudara juga bisa mengikuti secara online. Dan biarlah kita berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena semua pelayanan, semua pekerjaan yang kita lakukan, banyak pelayanan di dalam tahun 2026 ini sudah dipersiapkan, direncanakan, sedang diatur, dan sebagainya. Begitu banyak pekerjaan. Kita tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil dengan kekuatan kita sendiri, ada keberhasilan tentu keberhasilan kita adalah titik kejatuhan kita. Tadi seperti saya katakan, keberhasilan kita adalah titik kita mulai sombong kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita sadar ini adalah semata-mata anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, kita mengalami pertolongan dari Tuhan, kita sadar tidak mungkin kita lakukan ini dengan hikmat, kekuatan, resources yang kita miliki saja. Tuhan akan pakai itu semua. Tapi kita tidak bergantung kepada itu semua. Kita ultimately bergantung kepada Tuhan. Be strong in the Lord and in His mighty power. Inilah yang hal ketiga terakhir yang kita boleh renungkan. Kita diperintahkan to be strong in the Lord. Karena di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, itu Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini pertama kita perlu mengerti dan menyadari dan percaya penuh akan seluruh kebenaran firman yang kita, saya percaya anak Tuhan kita semua sudah mengalami. Kuatlah di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesuslah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Karena di dalam Kristuslah Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena di dalam Kristuslah kita yang dahulu sudah mati di dalam dosa-dosa kita sekarang hidup menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristuslah musuh itu sudah dikalahkan melalui kematian anak dirinya yang dipaku di atas kayu salib. Di dalam Kristus itulah, di dalam kematian dan kebangkitannya, peperangan itu sudah dimenangkan meskipun pertempuran itu belum selesai. Yeah. The battle is won, but the war is not over. Peperangan itu sudah dimenangkan. Kristus, ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia mengatakan sudah selesai. Dan kematian dikalahkan. Di dalam kematian Kristus, setan dipatahkan sengatnya. Sehingga dan kebangkitan itu membuktikan kemenangan Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, hai kematian, oh death, where is your sting? Oh death, where is your victory? Kematian itu ditantang, ditanya. Dan kematian tidak bisa menjawab. Karena kematian sudah dimatikan di dalam kematian Kristus. Sudah dikalahkan. Sudah sekalian, di dalam itulah kita boleh menyadari, di dalam apa yang Kristus telah kerjakan, kita bergantung, bersandar pada Tuhan, karena dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu musuh sesungguhnya sudah dikalahkan. Peperangan itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Tetapi memang pertempuran itu belum selesai. Kita tidak langsung diangkat ke surga, nanti selesai nanti ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Dia sudah menang, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Dia. Tetapi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Belum selesai, masih ada tugas yang masih harus kita kerjakan. Ini adalah seperti tembok Yeriko yang sudah runtuh dengan kekuatan, hanya dengan kekuatan Tuhan umat Israel, hanya terakhir itu sampai disuruh putar-putar tembok Yeriko itu 7 kali dengan lemah, dengan kecapean, sudah berpuasa, harus putar, tidak ada lagi kekuatan. Tidak lagi kekuatan, supaya mereka sadar Tuhan memenangkan, memberikan tanah perjanjian, merubuhkan tembok Yeriko bukan dengan kekuatanmu. Mereka hanya mentaati perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan, kau lakukan, muter-muter, lemah, tidak ada kekuatan lagi, habis, tidak berdaya. Hanya mereka meniupkan trompet dengan kekuatan terakhir, meniup trompet sesuai perintah Tuhan. Tiupkan trompet, sangkakala itu. Maka tembok Yeriko yang besar dan
megah itu rubuh. Itu semata-mata pekerjaan Tuhan. Tapi belum selesai. Tapi kalau musuh satu kota temboknya sudah rubuh, itu sudah pasti kalah. Sudah pasti kalah. Orang yang di dalam itu sudah kalah, tinggal tunggu menyerah. Tapi orang Israel masih disuruh, sekarang masuklah, rebutlah kota itu. Nah, itulah tugas kita. Itulah pertempuran yang belum selesai. Tapi sudah pasti menang, karena Kristus sudah menang. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Disitulah kita diperintahkan untuk menjadi kuat. Be strong, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini adalah kuasa yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian. Itu sudah dikatakan Efesus 1, 18, 20. Ini satu ayat saja yang kita kutip pada hari ini. Efesus 1, 18, 20. Ini doa daripada Paulus. Ya, sebelumnya dalam awal kita sudah merenungkan ini. Ini doa Paulus supaya dia menjadikan mata hatimu, jemaat di Efesus, terang. Dan berimplikasi bagi kita semua. Dia berdoa supaya Allah menjadikan mata hati kita terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan, ini khususnya yang relatif dengan teks kita ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. According to the working of his great might. Paulus berdoa, balik mundur dulu. Dia berdoa supaya mata hati kita terang, supaya kita mengerti. Kita sadar, mengerti, percaya, beriman dalam apa yang telah Tuhan kerjakan. Ini kuasa yang bekerja di dalam hidup kita adalah kuasa yang juga telah bekerja, telah lebih dulu bekerja di dalam kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. The power toward us who believe according to the working of his great might. Selanjutnya. Next. Yang dikerjakannya, kuasanya ini yang dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Inilah kuasa yang available bagi kita. Kuasa yang kekuatan yang ada di dalam Tuhan, yang telah Tuhan kerjakan. Doa Paulus adalah supaya kita menyadari ini. Menyadari apa yang Tuhan telah kerjakan. Dan itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Inilah kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu pun mengkagetkan. Orang yang sudah mati bisa bangkit. Tapi inilah kuasa yang membangkitkan Kristus, yang bekerja di dalam diri Kristus. Yang membangkitkan dia dari kematian dan tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Itulah kita. Itulah hidup kita yang ada di dalam Kristus. Mereka yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa di dalam percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Before the Throne of God, ya. Kita ada di dalam Kristus. Bait yang ketiga, coba mungkin dimunculkan. Bait yang ketiga. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. Next. One with himself, I cannot die. Kita di dalam Kristus, dipersatukan Kristus, I cannot die. Orang-orang Kristen dalam zaman awal pertama itu, orang Roma ketakutan sekali kepada orang-orang Kristen. Karena mereka mengatakan orang Kristen itu is immortal. Orang Kristen itu immortal. Tidak bisa mati. Bukan mereka artinya tidak bisa mati, mereka mati satu persatu, mati dimakan singa, satu persatu mati dipenggal kepalanya, disalibkan. Tapi mereka tahu sekali, mereka tetap hidup walaupun mereka sudah mati. Bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itulah iman, itulah kita kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri. Saudara sekalian, terakhir saudara sekalian, kita juga diberikan the full armor of God. Ya, inilah untuk pertempuran kita.
ya, pertempuran atau pertempuran kita yang masih belum selesai ini. Peperangan sudah selesai, sudah pasti menang, sehingga kita itu, dengan demikian kita boleh bertempur dengan iman, percaya kepada Tuhan. Tidak dengan khawatir, tidak dengan kebingungan, tetapi kita dengan bersandar kepada Tuhan. Minta Tuhan terus bergantung kepada Dia. Dan juga Tuhan telah memberikan the full armor of God. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan Tuhan telah berikan. Kita minggu-minggu yang depan akan membahas satu persatu. Senjata-senjata apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya cuma akan tutup dengan satu contoh, ya, dengan satu contoh saja sebagai mencicipi akan senjata ini. Perlengkapan senjata Allah yang telah sebelum itu kita perlu mengerti ini adalah perlengkapan senjata Allah yang telah dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Dia berperang dengan kuasa setan yang bekerja secara langsung di dalam hidupnya maupun secara tidak langsung. Maksudnya tidak langsung itu bekerja melalui Herodes. Dari lahir Herodes ingin membunuh Dia. Ya, kemudian bekerja secara tidak langsung melalui Yudas yang mengkhianati Dia. Setan itu bekerja juga melalui Pilatus. Akhirnya karena ketakutan dia membiarkan Yesus dipaku di atas kayu salib. Itulah kuasa-kuasa kegelapan, dan dalam semuanya itu Tuhan Yesus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini adalah perlengkapan senjata Allah yang Dia sendiri sudah pakai, yang Dia sendiri sudah alami, dan Dia menang. Dia menang oleh semuanya itu. A taste of death adalah apa yang dialami oleh Kristus ketika Dia dicobai oleh iblis. Dan Dia memakai satu senjata atau satu-satunya senjata bahkan yang bersifat ofensif, yaitu pedang roh, ayat ke-17. Ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kristus sendiri sang firman yang menjadi daging, Dia sendiri memakai firman Allah di dalam melawan setan. 3 kali Dia dicobai oleh iblis. Ubahlah batu ini menjadi roti. Matius pasal 4 mengatakan. Dia sudah berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, kemungkinan besar juga tidak minum. Dia berpuasa, sudah lapar dalam keadaan lemah. Dia adalah manusia, dia betul-betul manusia yang bisa lapar, bisa haus, lemah. Dia perlu tidur. Dia sekarang dalam keadaan sangat lemah. Setan menggoda dia. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kau anak Allah, baru sebelumnya, baru perikop sebelumnya, baru peristiwa sebelumnya, Tuhan Allah Bapa di surga menyatakan, this is my son, my beloved son, in whom I'm well pleased. Inilah anakku yang kekasih, yang kepadanya aku berkenan. Sekarang diuji oleh setan. Betul kamu anak Allah? Kau anak Allah? Ubahlah batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah. Cobaan yang very real. Kita bisa melihat, kalau kita pikirkan itu dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus dalam kelemahannya Dia berkata, manusia hidup, tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi ada tertulis. Tertulis di mana? Di dalam Alkitab. Khususnya waktu itu Tuhan Yesus mengutip perjanjian baru. Perjanjian lama. Perjanjian baru belum ditulis. Ya, saat itu. Tetapi ada tertulis. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kedua kali iblis menggoda dia, mencobai dia. Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis. Firman Tuhan. Janganlah engkau mencobai Allah Tuhan Allahmu. Dicobai lagi ketiga kalinya. Tuhan Yesus tetap memakai, ada tertulis. Kau harus hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Nyala iblis. Tuhan Yesus, sang firman itu sendiri, Dia berperang memakai pedang roh, firman Allah. Kalau kita tidak memakai firman Allah, kalau kita tidak merenungkan firman Allah, menyimpannya dalam hati kita, merenungkannya dan menghidupinya, kita sudah pasti gagal. Sudah pasti gagal. Karena itu kita perlu sekali bersandar kepada Tuhan. Kita perlu sekali merenungkan firman Tuhan.
Bukan hanya dalam kebaktian minggu penting sekali kita beribadah bersama-sama. Tapi setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, supaya perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Itulah perkataan Tuhan kepada Yosua yang akan berperang. Di dalam Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman, peganglah firman, berjalan sesuai kehendaknya. Baru engkau akan menang. Yosua akan memimpin peperangan memasuki tanah perjanjian. Dan firman Tuhan diberikan kepada dia. Ini akan kita pikirkan bersama-sama. Ada banyak perlengkapan senjata Allah. Tapi biarlah hari ini kita boleh pertama sadar musuh kita adalah sangat kuat, sangat powerful, dan sangat licik. Kita adalah orang-orang yang lemah, tidak berdaya di dalam diri kita sendiri. Tidak cukup kita berjuang bersama-sama, perlu berjuang bersama-sama, tapi tidak cukup. Ultimately kita bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan telah bekerja di dalam hidup kita. Dia telah memberi kemenangan, tapi Dia ingin kita melanjutkan pertempuran. Dia menyertai, Dia memimpin, Dia memperlengkapi. Sehingga kita hidup dalam dunia ini boleh mengalami banyak keberhasilan. Meskipun kita belajar sejarah, kita akan ada kegagalan. Kita pasti ada kegagalan. Dan kita sudah gagal. Ada kegagalan, kita jatuh dalam dosa. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sejati, kegagalan kita bukan akhir. Kejatuhan kita dalam dosa bukan akhir. Tidak betul-betul menghancurkan hidup kita. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sejati, kegagalan kita membuat kita makin sadar, aku orang yang lemah. Betul-betul aku sadar, aku tidak bisa berdiri dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa berjuang dengan kekuatan kehebatanku sendiri. Aku memerlukan Tuhan. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Aku mau merenungkan firman-Nya. Aku mau taat kepada Dia. Aku mau berdoa kepada Tuhan. Sehingga perjalananku akan berhasil. Dan kita boleh hidup di dalam kemenangan. Kiranya Tuhan pimpin kita, untuk kita siapkan hati kita untuk terus dalam minggu-minggu ke depan kita belajar akan segala perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengajar, membentuk kami. Dan khususnya hari ini kami diingatkan, kami di firman-Mu beri kesadaran kepada kami bahwa kami hidup di dalam peperangan rohani. Tuhan, ajar kami menjadi umat-Mu yang berjaga-jaga, umat-Mu yang bersandar kepada Tuhan, umat-Mu yang memakai seluruh perlengkapan senjata Allah yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, pimpin kami berjuang di tengah-tengah dunia ini bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya dengan bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Pimpin kami, umat-Mu di sini, mengekspresikan hal itu di dalam kehidupan berdoa, bersandar kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun juga bersama-sama sebagai umat-Mu. Kami berjuang dengan sehati, dengan bergantung
dan bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kau berkati kami semua dan pimpinlah kami semua. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.